Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Wicaksono dengan NIM A12 2019-06-14 dari mata kuliah Manajemen Big Data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengolahan Big Data, yaitu data yang diambil dari aritmia. Data aritmia sendiri merupakan data jantung, penyakit jantung ya. Nah, data ini akan diproses menggunakan logika algoritma decision tree. Untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan pengambilan data aritmia melalui Google Drive. Jadi sambungkan dulu Google Colab dengan Google Drive. From Google Colab import Drive. Drive, mohon pasangkan Drive, contain Drive. Import syspad append. Ini lokasi drive kita ya, di mana data aritmia tersebut disimpan. Contain Drive dari sini. My Drive, ini My Drive itu di Google Drive kita, My Drive, Colab Notebook. Nah, untuk di Google Drive-nya sendiri, mohon maaf, laptop saya agak lama. Nah, ini ya, di Google Drive. Bentar, My Drive saya di Colab Notebook ada aritmia data. Oke, lanjut. Oke, lalu kita load library yang nanti akan dibutuhkan. Di antaranya ada Pandas, Seaborn, Matplotlib ini untuk tabel-tabel, NumPy, Missing No ini untuk mencari value yang hilang, data yang hilang nanti. Lalu ada trend test split ini untuk membagi data, jadi trend dan test. PCA, kita menggunakan PCA, pipeline sehingga data nanti tidak bocor ya. Decision tree classifier ini adalah logika yang kita gunakan. Grid search CV ini untuk mengolah data yang mempunyai metode dari satu. Standar scalar ini untuk normalisasi data nanti. Akurasi precision recall itu bagian dari convolution matrix sebagai validasi. Lalu kita pakai variabel dataset pdread csv, file csv baca ini dari alamat drive yang tadi data disimpan di read gitu kan maksudnya. Lalu kita tampilkan 5 data teratas, dataset date ada tampil. Oh iya, header none ini untuk supaya dataset mempunyai header yang ditulis di luar gitu. Kalau nggak dikasih header none 75 ini nanti malah jadi header, jadi datanya nanti kurang satu. Jadi pakai header none biar kalau memang nggak ada headernya dibuat nomor gitu loh. Nah, karena data ini nggak punya nama fitur, kita kasih sendiri nih secara manual. Kita tuliskan dataset kolom, ini nama fiturnya. Nama fitur ini dari mana? Dari dataset name. Dataset name. Ini. Di sini ada keterangannya ya. Mulai dari resource-nya, dari mana saja, siapa yang membuat, kan. Nah, ini dataset name ya. Ada keterangannya 452, 279 fitur. Ini atributnya dari 1 sampai 279. 279. Yang terakhir itu V6 karena datanya ada 280, yang terakhir label. Nah, ini keterangan missing attribute values akan digantikan dengan simbol tanda tanya. Kembali lagi. Nah, karena 279 yang terakhir adalah label, kita bisa lihat bahwa dari datasetnya sendiri yang terakhir berbeda ya, 279.
karena 278 ini adalah masih angka koma-koma yang ini udah pindah sendiri nih. Lalu di sini juga kalau kita lihat ada tanda tanya nih, tanda tanya, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa jika ada missing value pada data ini akan digantikan dengan tanda tanya. Oke, setelah itu kita cek lagi dataset apakah data nama filter ini udah masuk atau belum. Kita run dan udah masuk ya, Sage seperti yang kita tulis di sini ya. Kita masuk. Untuk langkah selanjutnya adalah kita cek dulu nih, kita menggunakan data set shift, ada berapa kolom dan barisnya. 452 ke bawah berarti ada 452 data dan 280 sama fitur 280 ini ya, yang dari age, sex, height, weight ini. Nah, lalu dataset info untuk mengetahui info dari dataset yang kita gunakan. Nah, ini ada 452 entry atau masukan kolom ke bawah dari 0 sampai 491. Lalu kolomnya ada 280 dari age sampai label dengan tipe floatnya ada 120, integernya ada 155 dan objeknya ada 5. Nah, tipe objek ini ada 5 itu kemungkinan nanti adalah datanya ya tadi, karena harusnya semua data ini bertipe integer karena angka semua ya, yang diolah itu angka semua. Dan float kan yang pakai koma-koma, jadi angka yang mengandung koma itu maksudnya float, jika angka biasa maksudnya integer. Nah, kok ada objek nih, objeknya 5. Nah, kemungkinan ini ada tanda tanyanya. Ini memori yang dipakai adalah 988 KB. Nah, untuk mengecek tanda tanya tadi, sebentar ya, dulu ya. Ini kita cek dari label tersebut yang ada kandungan uniknya. Ada array, ternyata ada nih 8, 6, 10, 1, 7, 14. Nah, ini apa sih? Nah, kita karena ini unik atau berbeda-beda ya kan, value count kita pakai fitur value count itu akan menjumlahkan atau dispesifikasikan berdasarkan jumlah lah, seperti itu. Nah, 1 ini ternyata 245, 10 ini ada 50, 2 ada 44. Kode-kode ini apa? 1, 10, 2, 6, 16. Kita lihat tadi di yang dataset names ya. Nah, ternyata itu adalah pengkodean kelas. 1 itu untuk kasus yang normal, enggak kenapa-napa gitu kan. 2 itu ischemic change, coronary artery disease atau gangguan pada arteri. Itu kita lihat yang tadi ya. 1 ada 245 nih. Berarti yang normal itu ada 245. Sedangkan yang tadi nih 2 ada 44. 2 itu gangguan arteri tadi ada 44 kasus gitu kan. Lalu yang order ini kan, order itu kodenya 16 atau yang lain-lain yang enggak tersebutkan di atas ini, kategori di atas ada 22 kasus. Order ada 22, order itu 16 ya, 16 ada 22. Seperti itu. Dengan tipenya yang kebaca di sini integer ya. Tapi yang di atas tadi ada kebaca objek 5. Nah, wah susah nih bacanya kayak gini. Oke, bisa kita lakukan ditransform pada tabel ya, pada diagram menggunakan fitur apa? SNS itu adalah Seaborn. Font scale ini ukuran font dataset, ambil pada label yang di atas tadi, value count, hitung jumlah value-nya, plot kain bar jadi ini ya, tabel bar ini ya, tabel batang. Size ini adalah settingan dari ukuran ini.
Nah, batangnya PLT X label yang pada X itu dituliskan tipe penyakit X kan ini ya, X yang Y yang vertikal itu dikasih jumlah label pad 14 ini ukuran font ya, jumlah sama tipe penyakitnya ini ukuran tulisan. PLT titel judulnya distribusi penyakit pada dunia ini yang ini ya, judul dari tabel ini, diagram ini ya. Satu ada 200 di bawah 250 ya, satu itu 245, oke bener. Lalu untuk 10 ini ada nih 50 nih, 10 ya 10 50, duanya ada 44, 2 44, oke benar. Jadi lebih enak dibaca dan dipahami gitu ya. Lalu ini adalah untuk deskripsi dari dataset tersebut dengan dataset describe. Dengan dataset describe kita bisa mengetahui count itu jumlah data terinputnya ada berapa. Ini ada 452 semua karena semua terinput. Min ini rata-rata ya, rata-rata dari age itu ada 46,47, rata-rata dari sex ada 0,55, rata-rata dari height ada 166,1 dan seterusnya. Jadi ini standar. Age ada 16,46, sex ada 0,49 dan seterusnya. Min ini ada nilai terendah ya, nilai terendah yang terkandung dalam kolom age seperti itu. Sex ada dimulai dari 0, height ada dimulai dari 160, 105, maaf. Nah, untuk 25, 50, 75 ini apa? Ini kuartil ya. 25 itu kuartil 1, 50 itu kuartil 2, 75% ini kuartil 3. Nah, max ini adalah nilai yang terbesar atau maksimal. Lalu ya langkah selanjutnya adalah kita perbaiki dulu nih nilai yang hilang tadi, nilai yang hilang atau missing value tadi. Missing value tadi kan di kodekan di sini menjadi tanda tanya ya. Maka bisa kita ubah tanda tanya tersebut menjadi none. None itu sama dengan nul atau data yang tidak terisi seperti itu. Dengan kode dataset .replace atau ganti dari dataset tersebut, yang diganti apa? Tanda tanya nih. Kode tanda tanya diganti dengan np none, diganti dengan none replace true, validasi oke gitu kan. Nah, kita cetak dulu nih dataset apakah penggantian tanda tanya menjadi none ini udah berhasil. Kita lihat dulu. Tadi ada tanda tanya di nah ini. Tanda tanya ini yang J ini kan tadinya tanda tanya ya. Jadi nan ini ada nan. Oke, kita cek. Yang tadi kita lihat mana ya? Nah, ini J ini ada tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, ini tanda tanya. Diganti menjadi nan ya. Diganti menjadi nan. Sudah berhasil nih. Terus selanjutnya kita cek dulu nih dataset yang hilang pada dataset tersebut dengan cara dataset is null. Apakah dalam dataset tersebut ada is null? Is null itu kosong gitu kan, value yang kosong, value any sembarang lah, pokoknya ada yang kosong enggak. Kita cek dan ternyata hasilnya true. Oh, berarti ada yang kosong nih. Oke, karena ada, kita tracking di mana sih lokasinya yang kosong itu kan, dataset .log lokasinya, lokasi dari dataset apa, dataset yang is null yang kosong ini pada kolom tersebut gitu. Pada kolom apa nih yang kosong, lokasinya di mana nih. Nah, muncul bahwa terdapat dataset yang kosong pada kolom T, P, QRST ini kan, J dan thread, dan tipenya itu objek. Nah, bener kan terbaca bahwa yang tanda tanya tadi tipenya objek, ada 5. Nah, lalu kita cari tahu nih besaran data yang kosong itu kira-kira berapa sih. Nah, dataset log lokasi list, dibuatkan list pada dataset lokasi yang kosong apapun itu pada kolom
Jika kosong, jumlahkan panjang dari data pada dataset dikalikan 100, sehingga nanti akan hasilnya seperti ini. Pada T itu 1,7, pada P itu 4,8, pada QRST itu 0,2. Ini maksudnya persen ya, persenannya ya. J 83,18, tracknya 0,22. Tipenya float ya, pembacanya float. Nah, ini untuk apa sih? Kita itu untuk mengetahui bahwa jika dalam satu kolom tersebut besarnya dataset yang kosong atau missing value-nya lebih dari 50%, itu lebih baik gak usah dipakai ya, atau dihilangkan aja. Karena misalkan diperbaiki pun, kalau untuk memperbaiki dataset yang hilang itu kan kita bisa menggunakan dari nilai yang sering muncul, atau dari rata-rata, atau dari jumlah mediannya gitu kan. Nah, kalau kosongnya aja 83% dari data, mau kita akalin gimana kan nggak bisa. Daripada nanti merusak dataset, lebih baik kita buang aja. Yang J ini nanti kita buang. Oke, lalu kita tahap cleansing data atau membersihkan data untuk membuang yang J tadi ya, dan mengisi missing value-nya. Missing data DF, missing dataset pada kolom. Jika ada yang dataset is null, itu disimpan di missing data gitu kan. Missing node dicetak pada matrix dataset tersebut. Nah, yang mempunyai missing data DF ini, yang mempunyai ini cetak pada ini kan, dijadikan matrix seperti itu. Hasilnya seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Ini yang putih-putih ini adalah yang terdapat missing value-nya ya. Ini dari ini, jadi dari 1, ini dari 1 nih sampai 452, dari atas sampai ke bawah kan. Nah, untuk yang putih-putih ini adalah missing value-nya, bisa terlihat kan. Nah, yang J ini kan banyak banget nih putihnya, kita hilangkan. Hapus J karena hilang lebih dari 50% ya, karena hilangnya tadi 83%, kita hapus saja. Dataset drop ini untuk menghapus J itu kolom J ini, persis kolom ya, kolomnya bawah maksudnya, in place true validasi. Kita cek apakah J sudah terhapus. Missing data DF ini yang tadi ya, diubah ke bentuk matrix, hasilnya seperti ini ya, udah hilang ya J ya, hanya T, P, QRST dan thread. Lalu untuk langkah selanjutnya, karena kolom C sudah hilang, kita isi nih missing value-nya menggunakan median atau nilai tengah ya, nilai tengah dari dataset tersebut. Median value pada dataset T itu dicari mediannya, lalu dataset T simpan di sini kan, dataset T fill. Nah, fill ini masukkan median value tadi pada dataset T seperti ini. Lalu kita cek lagi apakah datanya udah masuk. Udah masuk ya, T-nya hilang ya. Yang T ini kan, ini karena udah diisi dengan nilai median, maka T-nya akan hilang. Jadi yang masih terbaca dataset is null itu hanya P, QRST, dan heart rate. Kita lakukan hal yang sama pada kolom P. Kita cek lagi menggunakan matrix apakah sudah berhasil. Ternyata sudah berhasil karena P sudah hilang, tinggal QRST ini sama heart rate. Kita lakukan lagi, isi QRST menggunakan median dari kolom tersebut. Lalu kita cek lagi apakah sudah berhasil. Sudah berhasil ya, QRST nya hilang, tinggal heart rate. Heart rate ini isi dengan median lagi, dan pengisian dari missing value sudah selesai ya. Lalu kita cek langkah selanjutnya adalah menghapus data yang duplikat atau data kembar dari dataset tersebut. Sebelumnya kita cek dulu nih jumlah dari datasetnya, ada 452,
bawah dan 279 ke samping ya. Ini ya tipe atributnya ya. Lalu dataset drop duplicate nih. Drop itu untuk menghapus, duplicate itu data kembar. Hapus data kembar dari dataset seperti itu. Oke, berhasil. Setelah itu kita cek lagi apakah dataset shape ya, apakah data yang kembar di dalam dataset itu sudah terhapus. 4527279 ya, apakah masih sama atau berubah? 4527279. Oh, berarti nggak ada data kembar nih dalam dataset ini. Karena tidak ada, kita hapus fitur yang mempunyai nilai konstan ya. Dalam variabel dataset disimpan dataset location, dataset apply, PD, series yang unik yang tidak sama dengan satu ya. Dataset shape ternyata setelah kita cek ada pengurangan nih jadi 262, yang aslinya 279 menjadi 262. Oh, berarti ada yang bernilai konstan nih. Artinya kita rekonstruksi data ya menggunakan PCA kita dataset info untuk mengecek info dari dataset. Kita lihat yang ini ya, kolomnya menjadi 262. Kita pakai yang terbaru nih ya, yang sudah kolom yang konstan ini sudah kita hapus. Kita pakai yang paling terbaru ini yang paling bersih 262 dari age sampai label, karena yang tadi ada hilang satu, ada missing value yang udah kita isi ya. Lalu setelah itu dataset akan kita ubah, kita split menjadi training dan testing ya. Kita pisahkan dulu karena dataset ini bertipe supervised learning atau dataset yang mempunyai label, dan dataset label ini sangat cocok sekali kita melakukan metode klasifikasi. Maka pisahkan dulu nih labelnya, label dataset pada label pada dataset ini kita pisahkan dulu di variabel ini, kita pisahkan dulu. Lalu untuk X-nya dataset drop labelnya kita hapus karena sudah kita pisahkan ke Y ya. Satu bawah, simpan di X. Oke, data X kita cek dulu nih apakah labelnya udah hilang. Label udah hilang ya, ini udah mentoknya ya V6 ya. Label sudah hilang, data terpisah di X. Coba kita cek ya. Y-nya Y besar atau kecil ya? Yang kecil. Kita tampilkan ini. Ya, udah terpisah ya. Labelnya jadi sendiri dengan Y. Oke. Ini untuk dataset yang original kita split ke dalam 4 variabel: xtrain, xtest, ytrain, ytest. Yang berisi train test split menjadi X ini ke sini, Y ini ke sini. Test size 0,2 itu nanti yang menjadi data tes sebanyak 20% dari total keseluruhan data, seperti itu. Random state 2002 ini biar nanti kalau di run dimanapun nggak berubah ya. Nah, ini mencoba untuk memisahkan data dari data yang original tadi. Ini yang data normalisasi atau data normalnya. Kita lakukan normalisasi, simpan dalam variabel xnorm standar scalar ini yang tadi ya, yang untuk fungsi untuk menormalisasikan data ya. Fit, transform atau pindahkan ke variabel x. Xtrain normalisasi. Jadi gini, normalisasi dari variabel training x test norm ini yang udah normalisasi di sini intinya. Normalisasi untuk yang train, test. Nah, sama di split seperti tadi. Untuk ukurannya pada yang data normalisasi ini, untuk data tesnya itu 30% ya. Kalau yang tadi kan 20%, ini 30%. Jadi data trainingnya nanti 70% seperti itu.
Untuk selanjutnya kita setting parameter dulu nih, parameter dari decision tree. Kita masuk kepada pemodelan. Model min sample leaf range 1 100 1 2, test splitnya pakai 2, sini entropi ya. Kita masukkan ke dalam pipeline sehingga datanya nanti tidak bocor. Model decision tree classifier yang kita pakai Ori classifier, grid search CV ini yang sudah metode tadi. Classifier DT pipeline, parameternya kita pakai CV-nya 3, range-nya min 1. Ori classifier DT fit, fit ini masukkan ya, dimasukkan ke Xtrend dan Utrend. Ravel itu untuk memasukkan data tersebut ke dalam namanya array ya. Jadi seperti ini hasilnya. Estimatornya pakai pipeline, model classifier decision tree, CV-nya 3, range-nya min 1 tadi. Modelnya pakai Gini, entropi, array-nya sample leaf array 135 ini 2 itu dari ini ya, splitnya kan 2, jadi kelipatan 2 gitu. Yang dicek itu kelipatan 2, 1 plus 23 plus 25 plus 27 9 11 13 dan seterusnya ya, sampai 99 karena 100 tadi. Bentar, mana tadi, nah ini sampai 101 ya. 11 itu mana ini, 9 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9. Oke. Random stat 2022. Nah, kita cari langsung pakai filter Ori classifier yang best estimator, estimasi yang terbaik yang mana sih? Dengan menggunakan model decision tree, max depth-nya 4. Max depth ini untuk maksimal layer ya yang digunakan pada decision tree ya. Jadi kalau decision tree itu kan modelnya kayak akar-akar seperti itu. Nah ini, jadi maksimal itu hanya 4 layer saja atau 4 lapisan, 1 2 3 4. Ini 4 layer. Yang kelima itu udah leaf semua harusnya. Max depth-nya 4, itu maksudnya layernya yang dipakai maksimal 4, minimal sampelnya leaf-nya ada 9. Jadi daunnya itu anak-anak yang cabang tadi yang terakhir itu ada 9. Random state-nya 2022. Nah ini untuk mencetak supaya lebih enak dibaca aja ya. Model kriterianya Gini. Max depth-nya 4 layer, model min sampelnya ada 9 ketemu 9, splitnya 2 kali atau sebanyak 2 gitu. Random state-nya 2022. Ini untuk data yang normal ya, yang sudah dinormalisasi ya. Kita lakukan dengan langkah yang sama, dan hasilnya yang best estimatornya atau estimasi yang terbaiknya pakai maksimal 4 layer juga, dan minim sample leaf-nya ada 3. Yang kalau yang normal tadi kan 9. Kalau yang udah kalau yang ori tadi kan 9, kalau yang udah dinormalisasi ini 3. Ya 3. Nya 2 sama. Nah ini yang ini 1 3 5 7 9 11 akan dicek setiap 2 kali, selisih 2 gitu, seperti itu. Lalu untuk mengevaluasinya, data menggunakan akurasi score, print akurasi pada training set DT trend, diambil dari DT trend yang ori precision DT trend, precision score Y trend, ori Y pad DT trend, average micro, print precision pada training set. Ini diambil dari ori precision DT trend. Jadi hasilnya ini seperti ini, bahwa akurasi pada data training set ini pada data yang ori 0,75,
training orinya, precisionnya 0,75, recallnya juga 0,75. Akurasi pada tes yang data ori 0,65, precision pada data ori 0,65, recallnya sama ya 0,5. Nah, ini untuk validasinya pada confusion metric. Perlu kita ketahui bahwa confusion metric sendiri kan cara memvalidasi dari suatu logika machine learning seperti itu ya. Nah, jadi apakah machine learning yang kita buat ini dengan logika yang kita pakai, apakah selaras dengan data yang aslinya atau yang kita gunakan gitu. Cara bacanya gini. Ini kan multi class ya, kelasnya ada 9. Ini yang aktual, yang predicted. Jadi 0 ini nilai 0 ini itu yang terbaca benar-benar yang diprediksi oleh machine learning, ini yang aslinya. 0 yang terbaca sebagai 0 memang yang benar-benar sebagai 0, dan yang dibaca oleh machine learning hasilnya yang setelah diolah menjadi machine learning yang benar itu ada 41. 0 yang diolah atau dibaca menjadi oleh machine learning menjadi 1 terbaca sebagai 1 itu ada 2. Untuk 1 ini data 5 ini data 1 ini aslinya ada 5 dan terbacanya menjadi oleh machine learning ini menjadi 5. Namun data 1 ini juga terbaca sebagai 0, ada 3, seperti itu membacanya, dan seterusnya. Dengan metrik seperti ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya machine learning yang kita buat itu hasilnya cukup bagus gitu ya, karena pada true positif ini mendapatkan skor yang tinggi 41, yang lainnya hanya 9, 7 ya. 7 aktual 7, prediksinya 7, ini hanya 9. Yang lainnya 000 semua. Nah, maksudnya bagus ya 41. Ini kita lakukan lagi evaluasi dengan pada data yang normal ya. Ini akurasi pada training set pada data yang normal setelah dinormalisasi itu 0,77. Ini precision recall-nya juga sama 0,77 pada training set data yang sudah dinormalisasi. Nah, untuk akurasi precision recall pada data tes yang sudah di data set yang normalisasi itu dapat 0,58. Ini sama, bacanya sama tadi 00 data aktual data 0 dan machine learning 0 itu 61. Nah, ini 11 berarti kan datanya aslinya 3, yang diprediksi oleh machine learning itu ada 3, hanya 3 ya. Namun machine learning juga malah banyak membaca sebagai 0 seperti itu. Ini error-error yang terjadi pada machine learning. Namun hasilnya bagus karena positifnya ada 61, sedangkan data yang lain banyak 0 ya, dan 88 yang dibaca sebagai 0 dan 7. Ini model decision tree original, ori akurasi DD train, ori akurasi BS. Decision tree data normalisasi. Ini kita bagi menjadi data original sama data normalisasi. Berarti data frame model training ini ambil datanya, kita cetak jadi seperti ini. Decision tree data original yang ini, decision data normalisasi yang ini, terus ambil training akurasi sama tes akurasinya yang tadi yang di atas itu ya 075, 065 pada data yang original yang setelah dinormalisasikan akurasinya 0,77 sama 0, yang tesnya ya 0,58. Ini akan mempermudah membacanya saja, karena jika tadi kan ini ya diambil dari sini sama yang ini. Nah, biar mudah bacanya kita ambil, ibaratnya kita bandingkan lah biar mudah aja. Ini sama, ini untuk data yang
kita ambil akurasi, recall, sama precisionnya. Kalau yang tadi kan training akurasi sama tes akurasi, khusus untuk training sama tes. Nah, ini kita ambil yang akurasi, recall, precisionnya pada data original sama data yang sudah dinormalisasi. Nah, lalu ini agar mudah apa ya istilahnya ya, mempermudah kita membaca datanya aja ya. NumPy as np, kita import NumPy. Oke, ini settingan tabelnya ini ya. Model decision tree data normalisasi, kalau yang original kita dapat training akurasinya 0,7 sekian ya, 9 silakan ya. Decision tree yang original ini dapat 0,76 mana ya, ya? Tadi ya, yang mana tadi? 0,75 sama 0,75, 77 sama 75. Nah, ini untuk data tes ya. Ini yang training, ini yang tes. Ya. Oke, untuk kesimpulan yang bisa kita lihat dapat bahwa pertama, dataset belum memiliki nama fitur, jadi kita harus menginputkan fitur secara manual dengan banyak 280 dan yang terakhir sebagai label. Dataset mempunyai 280 atribut dengan data sebanyak 450 data bawah. Missing value ditandai dengan tanda tanya. Dataset mempunyai label yang berarti dataset tersebut adalah supervised learning. Terdapat beberapa atribut yang mengandung missing value yang setelah kita cek tadi ya. Terdapat pada T, P, QRST, J, dan baterai. Setelah dicek, atribut J itu mempunyai 50% missing value ya, banyak banget, makanya kita hilangkan. Pengisian tabel yang lain selain J itu dicari dari nilai rata-rata dari atribut tersebut ya. Lalu untuk data yang mempunyai label, karena data tersebut mempunyai label, maka data tersebut cocok dilakukan klasifikasi. Algoritma yang dipakai pada klasifikasi ini adalah decision tree dengan maksimal layer 4. Lalu kita yang tadi ya, dibandingkan data ori dengan PCA. PCA itu datanya dikompres ya, jadi lebih kecil. Data yang telah dinormalisasi menggunakan data testing, ini data testing ya, 20%, dan data ori 30%. Akurasi yang testing sih, ini data normalisasi, ini data ori. Data yang telah dinormalisasi menggunakan data testing sebanyak 20% dan data testing pada ori. Ini ori normalisasi 30%. Okay. Akurasi yang dihasilkan untuk data training sebesar 0,75% dan data training yang telah dinormalisasi sebesar 0,77%. Akurasi pada testing ori kita dapat 0,5 dan testing 0,58. Validasi menggunakan confusion matrix seperti yang saya jelaskan tadi, dan kesimpulannya adalah data yang telah dinormalisasi mempunyai akurasi yang lebih tinggi daripada data originalnya. Namun untuk recall dan precisionnya lebih tinggi pakai yang data ori yang tadi. Jadi jika kita pada penelitian ini ingin mengejar akurasi, kita menggunakan data yang sudah dinormalisasi saja. Namun jika mengejar recall dan precision, kita lebih baik menggunakan data yang original. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada kesalahan dalam ucapan mengaku saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.